Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait proses upload file di dalam kode Igniter. Secara garis besar, proses upload file itu adalah memindahkan file dari lokal komputer atau dari handphone ke dalam folder kode Igniter. Mungkin kalau sebagai contoh adalah ketika teman-teman mengupload sebuah gambar di Instagram atau di Facebook, maka di situ sebenarnya fitur upload itu digunakan. Oke, langsung saja saya akan masuk ke materinya. Untuk bisa menampilkan tampilan seperti yang di layar, teman-teman perlu melakukan 3 step mudah. Yang pertama, teman-teman buka GitHub. Link GitHub-nya nanti akan saya tuliskan di deskripsi. Lalu masuk ke folder application. Setelah itu masuk ke dalam folder controller. Lalu pilih yang upload.php. File ini di-copy isinya, lalu buat nama file yang sama di folder yang sama, yaitu di application controllers, buat file baru bernama upload.php, isinya copy paste dari GitHub. Setelah sudah, langkah kedua hampir serupa, dari halaman GitHub awal masuk ke application, lalu masuk ke folder views. Di folder view ini pilih yang upload.php. Caranya sama, di copy paste codingannya, dimasukkan ke local CI dengan nama file upload php, lokasinya di folder application view. Nah, yang terakhir, jika sudah copy file dari control dan view, maka teman-teman perlu membuat folder bernama upload folder yang ini. Folder ini tujuannya nanti sebagai tempat penampungan file yang diupload dari komputer atau laptop ke dalam folder CI-nya. Nanti akan dimasukkan ke dalam folder ini. Jika sudah, teman-teman bisa menjalankan script yang tadi sudah saya share dengan cara di dalam browser ketik URL-nya localhost, folder CI-nya teman-teman, index.php, lalu nama controllernya upload, dan nama functionnya form. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Saya akan coba demokan sedikit. Jadi yang pertama di sini ada input file namanya. Kalau biasanya mungkin teman-teman melihat input itu adalah input teks, di mana mengisi teks tersebut dengan huruf atau angka. Nah, kalau di sini karena akan mengupload file, maka yang dilakukan adalah klik browse. Otomatis CI nanti akan membuka hard disk di dalam laptop atau komputer teman-teman. Misalkan saya di sini akan mencoba upload satu file dengan tipenya PNG, lalu saya klik upload. Jika berhasil, maka muncul pesan berhasil upload dengan nama filenya tugas pertemuan 7.png. Bagaimana proses ini berjalan, saya akan jelaskan dari sisi codingnya. Yang pertama, teman-teman buka folder controllers, lalu dibuka upload.php. Ini yang tadi skripnya di copy paste dari GitHub, teman-teman, yang ada di sini. Nah, di dalam controller upload sini terdapat dua function yang akan digunakan, yaitu function form dan submit. Kalau function form ini gunanya untuk menampilkan halaman upload-nya di sini. Sedangkan function submit digunakan ketika tombol upload ini ditekan, maka dia akan memindahkan file dari lokal ke folder CI. Saya akan langsung menjelaskan. Di dalam fungsi form di sini hanya ada mengirimkan satu variabel ke view bernama judul. Judul ini nanti akan menampilkan yang ada di atas ini. Dan memanggil view. View-nya namanya upload. Nah, ini juga yang di-copy dari GitHub. Langsung saja saya buka tampilannya. Secara garis besar, view-nya tidak jauh berbeda dengan view form insert mungkin atau update di pertemuan sebelumnya. Namun, jika diperhatikan di bagian form bagian atas, selain ada method dan action, terdapat enctype yang isinya multipart form data. Fungsinya enctype ini adalah untuk bisa form ini mengupload file, karena kalau tidak digunakan, maka nanti file yang diupload akan error. Lalu perbedaan kedua di sisi input type-nya. Kalau di form insert biasanya input type-nya teks. Tapi kali ini input type-nya adalah file, karena
gunanya file ini ketika nanti diklik browse, dia akan mengarah atau masuk ke dalam hard disk komputer kita. Nah, seperti biasa nanti di bawah ada tombol upload yang di sebelah sini. Dan ketika diklik, dia akan mengarah ke controller upload, fungsinya submit di bagian action. Artinya, kita harus kembali ke controller. Nah, di bagian function submit sini atau fungsi submit, ada script yang terlihat panjang, tapi sebenarnya ini tidak membingungkan kok. Saya akan coba jelaskan. Di bagian awal, di sini ada setting upload-nya. Oh ya, saya tadi lupa bilang, library upload yang digunakan adalah library bawaan dari CI. Jadi tidak seperti di kemarin kita menggenerate grafik atau Excel itu kan menggunakan library dari luar. Kali ini library-nya bawaan dari CI, jadi tidak usah ada ambil library dari luar. Nah, untuk bisa menggunakan library ini, maka perlu di-setting beberapa parameter. Yang pertama adalah upload path-nya atau folder penampungan upload-nya. Kali ini saya menggunakan nama foldernya upload folder. Ini yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa di folder CI-nya terdapat nama folder, sebuah nama folder namanya upload folder. Upload folder ini lokasinya sejajar dengan folder application. Seandainya teman-teman mau ubah nama foldernya itu juga bisa, misalkan diubah jadi foto seperti ini, boleh, tapi nama foldernya harus dirubah juga, foto, seperti itu. Oke ya, lalu yang kedua, allow types atau tipe-tipe file yang diperbolehkan untuk diupload. Nah, di sini yang dibolehkan adalah GIF, JPEG, dan PNG. Dipisahkan menggunakan garis tegak lurus. Seandainya saya mau menambahkan selain GIF, JPEG, dan PNG ada file Excel, maka tinggal tulis tegak lurus XLS. Artinya akan ada 4 tipe file yang diperbolehkan, GIF, JPEG, PNG, dan XLS. Begitupun misalnya kalau mau ditambahkan file Word yang dibolehkan, tinggal ketik tegak lurus, terus DOC atau doc, dan seterusnya. Tinggal teman-teman tentukan sendiri file type apa yang bisa digunakan. Nah, yang terakhir adalah max size atau ukuran maksimum dari file yang bisa diupload. Di sini tertulis 10.000. Nah, 10.000 ini artinya adalah 10.000 kilobyte atau setara hampir 10 megabyte. Jadi diingat, ini adalah satuan dalam kilobyte. Seandainya saya mau men-setting maksimum yang diupload 1000 kilobyte, maka tinggal dirubah saja menjadi 1000 seperti ini. Selanjutnya, config ini akan dimasukkan ke library upload sebagai aturan ketika kita melakukan upload. Nah, saya akan jelaskan script selanjutnya. Di bawahnya akan ada 2 kondisi, karena kalau upload pasti kalau nggak berhasil yaitu gagal. Yang di atas ini adalah kondisi ketika upload-nya gagal. Pertanyaannya, loh kok bisa gagal? Iya, pertama dikarenakan extension atau jenis file yang diupload. Di sini kan saya setting upload-nya hanya boleh tipe filenya GIF, JPEG, dan PNG. Seandainya saya upload Excel, mari kita praktekkan. Misalkan saya mau upload file yang tipenya Excel. Nah, ini terlihat ya teman-teman, .xls, lalu saya klik upload, maka akan muncul pesan bahwa file yang diupload tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya karena tipe filenya yang boleh digunakan hanya GIF, JPEG, dan PNG. Begitupun kondisi kedua, misalnya udah uploadnya JPEG tapi size-nya 50 MB. Ini pasti akan keblok juga atau gagal karena di sini batasnya adalah 10.000 KB atau 10 MB. Bagaimana caranya sistem bisa menampilkan pesan errornya? Itu terletak di bagian respon di sini, teman-teman. Respon ini kita mengambil fungsi display error dari library upload. Jadi sudah otomatis di-generate dari CI-nya. Tinggal variabel respon ini ditangkap dan dikirim ke view-nya. Nah, di view itu lokasinya ada di bagian bawah. Respons ini. Kenapa diberi if? Karena kalau di awal, nih kalau saya kembali ke halamannya, kalau di awal kan di bagian bawahnya kosong. Baru muncul respon ketika ada upload gagal atau upload berhasil. Makanya di dalam codingan diberi if condition. Kalau ada respon, baru muncul responnya.
kembali ke controller. Kalau tadi yang gagal, sekarang yang berhasil. Nah, kalau yang berhasil, maka di CI caranya kita bisa mengambil this upload data. Artinya adalah data file yang berhasil diupload. Di sini saya akan menangkap nama file yang berhasil diupload. Lalu nama file ini diletakkan di variabel respon. Di sini kata-katanya berhasil upload nama file dengan nama filenya sesuai yang kita upload. Nah, pesan berhasil ini bisa teman-teman rubah kok. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya, success to upload itu juga boleh. Tapi kalau saya lebih suka pakai bahasa Indonesia dulu. Selanjutnya, seperti yang di proses gagal, respon ini pun diletakkan di sebuah output dan variabel output ini dilempar ke view. Artinya, kalau saya kembali ke view, respon di bagian view ini menangkap respon error maupun respon yang sukses. Kalau yang error dia munculnya pesannya, ini saya contohnya mau upload Excel, bahwa not allow. Kalau yang berhasil, misalkan saya di sini upload salah satu contagion misalnya, lalu saya upload, nah muncul pesannya berhasil upload. Nama filenya adalah contagion CNN. Ini nama file yang saya upload tadi. Oke, kita buktikan kalau masuk ke dalam folder CI-nya, maka di sini ada dua file ya, yang tadi berhasil diupload. Ini yang pertama, yang grafik, yang kedua yang contagion-nya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Ini adalah konsep dasar dari upload file. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jika untuk mahasiswa, nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Untuk source code-nya nanti yang di GitHub akan saya letakkan di deskripsi dan nama file apa saja. Jadi untuk membantu teman-teman bisa belajar di rumah. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.